Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya nggak aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ace of Wands. Kartu tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka, ya, terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman, sebagai energi pembuka, Ace of Wands ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ataupun memiliki sebuah energi yang cukup positif sebenarnya. Ya, kenapa? Aku melihat tentang energi kamu, ya kamu orang yang cukup berkomitmen sebenarnya. Kamu orang yang cukup pesimis ya, cukup optimis gitu teman-teman ya, cukup optimis, mohon maaf. Nah, kemudian dari energi ini juga menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya kamu akan memperoleh sebuah hasil dari apa yang mungkin selama ini kamu perjuangkan. Ya, kamu akan memperoleh sebuah hasil yang positif dari apa yang mungkin selama ini kamu lagi kerjakan gitu teman-teman. Contoh lah ya, ketika kamu lagi berjuang berusaha untuk membangkitkan kembali bisnis usaha kamu agar lebih baik, ya ada peluang potensi bahwasanya usaha bisnis kamu itu akan kembali meningkat ya dalam pekan ini loh. Dan kemudian mungkin di dalam hal-hal yang lain, contoh mungkin di dalam karir ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang berikutnya, aku punya The Chariot. The Chariot muncul hadir ya teman-teman. Jadi secara spiritualitas juga aku lihat bagus di sini. Ya, hubungan kedekatan diri kamu dengan Tuhan masing-masing. Ya, dan kemudian secara spiritualitas, intuisi, feeling, firasat kamu, kalau aku katakan cukup luar biasa ya teman-teman. Ya, kalau dikatakan mungkin kamu orang yang bukan, ya kamu bukan orang sembarangan deh, ya. Ya itu cukup terlihat sih sebenarnya. Kamu bukan orang sembarangan yang mungkin bisa dianggap sepele gitu ya teman-teman. Karena bisa jadi setiap ucapan yang kamu lakukan itu sering banget terjadi teman-teman. Ya, ucapan yang buruk terkadang mungkin ya terhadap orang yang selama ini mungkin sudah jolim kepada kamu gitu ya. Dan itu sering terjadi di sini. Ya, kenapa tidak dapat dibongkar pula? Ada energi-energi yang selama ini menjaga kamu teman-teman ya. Energi itu mungkin berupa manifestasi atas doa kamu, ataupun mungkin dari energi leluhur ataupun kodam pendamping. Itu yang aku lihat. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya Two of Pentacles. Ada dua koin. Dua koin ini muncul hadir teman-teman. Ya, jadi kalau melihat dari energi kartu ketiga ini, yang aku rasakan dalam pekan ini adalah sebuah kestabilan. Ya, sebuah keseimbangan gitu ya. Meskipun hasil yang didapatkan ini belum sesuai banget dengan ekspektasi kamu, tetapi ya udah syukuri dulu deh teman-teman apa yang sudah kamu dapatkan hari ini. Karena ketika kamu bersyukur hari ini, yakin dan percaya bahwasanya di hari esok akan ada sesuatu hal yang lebih besar. Ya, kenapa aku katakan demikian teman-teman? Karena ini aku punya Four of Cups, ada 4 cangkir. Jadi kartu keempat ini menggambarkan tentang bagaimana peluang kesempatan, ya itu akan bakal datang ya, banyak datang kepada kamu teman-teman.
Peluang kesempatan itu ya berupa apa ya? Banyak hal, ya. Mungkin itu berupa tawaran pekerjaan yang lebih baik ya. Mungkin itu berupa kerjasama. Mungkin itu berupa kehidupan asmara rumah tangga yang akan lebih baik. Ya pokoknya hal-hal baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu seperti ada sebuah keajaiban tak terduga lah ya. Jadi itu yang akan membuat kehidupan teman-teman Gemini aku rasa dalam pekan ini cukup positif sebenarnya teman-teman ya. Tapi memang tidak dapat dipungkiri kamu harus lebih berjuang lagi, kamu harus lebih kerja keras lagi teman-teman ya. Kamu harus lebih tingkatin lagi doa-doa kamu. Maka nih saya ke depan the next, terutama di bulan Juni ini, ya depan kamu bakal banjir dengan keberuntungan teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, kondisi rezeki ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Wow, aku punya Wheel of Fortune teman-teman. Wheel of Fortune ini muncul hadir ya sebagai energi pembuka. Ya kalau dikatakan untuk masalah rezeki luar biasa, istimewa. Ya kenapa? Aku melihat bakal ada sebuah perubahan kehidupan yang benar-benar drastis banget. 180 derajat kehidupan kamu akan berubah. Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan teman-teman. Disitulah nantinya rezeki kamu akan berlimpah ruah. Ya, sebuah roda kehidupan tadi aku katakan teman-teman di sini memang aku akui mungkin kemarin di bulan kemarin keuangan kamu lagi nggak stabil mungkin ya. Tetapi kali ini ya, kalau peluang besar itu cukup nyata kok perubahan itu. Ya kenapa? Ada ikut campur tangan Tuhan di sini sepertinya teman-teman ya. Seperti ada doa-doa kamu yang terkabulkan dan termanifestasikan. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Six of Cups, ada 6 cangkir. 6 cangkir di sini muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman tentang sebuah energi yang menunjukkan tentang bagaimana pada akhirnya kamu akan berhasil gitu ya. Kalau aku lihat kamu akan berhasil membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, ketika kamu berhasil membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, jelas ya, itu artinya menunjukkan tentang bagaimana kondisi ekonomi keuangan kamu yang benar-benar sangat berlimpah ruah di sini ya. Jadi itu, dan kemudian kamu juga berhasil menunjukkan, membuktikan kepada orang-orang yang mungkin selama ini selalu saja memandang kehidupan kamu sebelah mata, teman-teman. Ya, dengan kesuksesan kamu, keberhasilan kamu ini jelas, perubahan di dalam kehidupan kamu ini jelas akan membuat sosok orang tersebut bakal terdiam, ya, dan bakal sangat menderita. Kenapa? Ya melihat kamu sukses, kamu kok bisa sukses gitu. Jadi yang dipikirkan saat ini mengenai tentang kehidupan kamu, ya. Nah, kemudian aku punya judgment. Ternyata benar, ada doa-doa yang terkabulkan di sini. Ya harapan kamu, impian kamu, keinginan kamu. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini ya masalah keuangan, aku rasa di sini cukup istimewa ya teman-teman. Jadi selalu mensyukuri dan terus sih artinya kamu terus tingkatin kerja keras kamu ya, ikhtiar kamu, doa kamu teman-teman ya. Karena untuk mencapai sesuatu hal yang lebih besar tentu butuh perjuangan yang lebih besar pula. Tentu butuh kerja keras yang lebih besar pula. Tetapi ya tadi semuanya nggak bakal sia-sia pada akhirnya. Oke? Amin ya teman-teman. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga. Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Four of Wands. Aku punya 4 tongkat. Kemudian aku punya Six of Pentacles. Dan aku punya Seven of Wands. Nah, mengenai tentang kehidupan rumah tangga ya, luar biasa loh teman-teman. Ya, kamu tuh luar biasa banget. Kenapa? Melihat tentang bagaimana sih masalah-masalah rumah tangga kamu selama ini terjadi dan begitu beratnya ya, kamu berhasil untuk bisa keluar dari zona yang mungkin ya
permasalahan tersebut gitu. Pada akhirnya kamu bisa menstabilkan kembali, ya, melancarkan kembali, menormalkan kembali hubungan kamu, teman-teman. Yang aku lihat memang ketika masalah ini meliputi mungkin terkait dengan masalah ekonomi, maka di sini aku lihat akan kembali stabil dan bahkan ada rezeki yang berlimpah ruah, ya. Nah, kemudian ketika masalah ini meliputi dengan konflik, pihak ketiga dan sebagainya, maka yang aku lihat hubungan itu akan kembali harmonis. Jadi untuk masalah rumah tangga di sini cukup istimewa ya, teman-teman ya. Semoga yang memiliki masalah di dalam rumah tangganya semuanya segera selesai tuntas ya, teman-teman bisa berakhir dengan sebuah kebahagiaan seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran ya. Nah, aku punya Five of Pentacles, ada The Hierophant, dan aku punya The Fool, teman-teman. Oke. Melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran dari teman-teman Gemini memang dapat aku akui di sini ya. Tantangannya begitu banyak banget, teman-teman. Rintangannya begitu banyak, besar banget ya. Kalau dikatakan selalu bertubi-tubi, iya benar banget. Iya. Dan kalau dikatakan lagi berjuang, ya seperti itu. Gitu. Tetapi yang aku lihat pada akhirnya apa ya? Pada akhirnya ada sebuah kemenangan ya, teman-teman. Ada kemenangan. Penantian kesabaran kamu itu aku yakin gak bakal sia-sia kok. Ya, bakal ada sebuah hubungan yang mungkin bisa saja ya akan lebih baik untuk pekan ini. Bakal ada perubahan-perubahan yang akan kamu rasakan situ. Ya, entah itu masalah mungkin komunikasi, ya, mungkin masalah komitmen, ataupun mungkin ya masalah keegoisan masing-masing juga itu menjadi salah satu faktor penyebab. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk jangan sampai ya terhasut gitu. Hasutan ini yang lebih berbahaya teman-teman ya, ketika ada hasutan dan ketika ada pengaruh itu yang membuat hubungan kamu sebenarnya semakin lebih keruh ya. Jadi memang ketika masih meyakini ya jalani hubungan itu dengan baik teman-teman, mudah-mudahan ya ke depan bisa lebih baik. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Queen of Swords ya, kemudian aku punya Five of Wands, dan aku punya King of Pentacles. Nah, melihat tentang bagaimana sih kehidupan asmara dari teman-teman Gemini yang jomblo dan single, ya, kalau aku lihat ya teman-teman, ada sebuah energi perubahan di sini. Ya, energi perubahan ini dalam hal apa ya? Kalau lihat dari energi ini sih memang sih kamu selalu saja mengalami sebuah kegagalan gitu ya di dalam sebuah hubungan gitu. Selalu saja berakhir dengan pengkhianatan. Oke, itu yang aku lihat. Dan kali ini kamu akan dipertemukan dengan sosok orang yang sangat dewasa. Sosok orang yang sangat mapan, baik, ya bijaksana, teman-teman, ya. Dan bahkan mungkin kalau secara pekerjaan, ya bagus gitu ya. Ya mungkin dia memiliki jabatan-jabatan khusus tertentu kah ya, seperti itu teman-teman. Ya mungkin ini sesuai dengan apa yang selama ini kamu harapkan. Amin ya, semoga deh ya. Untuk teman-teman Gemini yang lagi cari jodoh ya, teman-teman semoga segera ketemu nih, ya kan. Oke, next poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Ace of Swords, aku punya The Hanged Man, dan aku punya Eight of Wands. Nah, mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang ya teman-teman, melihat tentang bagaimana sih ketiga kartu ini berbicara, tentu dari ketiga kartu ini menunjukkan tentang bagaimana sebuah komitmen dan perjuangan itu gitu ya teman-teman. Dan kalau dilihat sih kamu nggak usah khawatir ya. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perjuangkan di sini tuh nggak bakal sia-sia. Contoh ya, ketika mungkin kamu lagi proses kedekatan, dia mendekati seseorang, ya udah gitu. Ketika kamu sudah berupaya, ya kan, ketika kamu sudah berjuang dan bahkan berkorban untuk dia, maka apa yang mungkin kamu lakukan ini sudah cukup benar, teman-teman ya. Sikap berserah diri, pasrah kamu terhadap rencana-rencana Tuhan yang baik, ya itu akan membuahkan hasil yang baik pula.
gitu ya. Sepertinya dia bakal merespon hal positif yang kamu berikan kepada dia, energi positif yang kamu berikan kepada dia. Iya, ada potensi peluang kamu akan mendapatkan dia tentunya. Dan mungkin kebalikannya teman-teman, ketika dia berjuang untuk mendapatkan kamu, ya aku rasa dari apa yang dia lakukan selama ini sudah menunjukkan, ya mohon maaf, sudah menunjukkan tentang bagaimana sebuah komitmen yang mungkin ya benar-benar tulus pada kamu gitu ya teman-teman. Oke, next. Poin terakhir ya, kita akan langsung melihat 12 tanggal lahir ya teman-teman, yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Gemini. Nah, aku punya tanggal 11, 30, 16, 31, oke. 12 tanggal 9, 25 tanggal 8, 26, 28 tanggal 3 dan tanggal 17. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.